Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang pada kesempatan malam hari ini memberi waktu untuk mendengarkan kembali renungan malam bersama dengan saya Fikar Yadi Martanti Telombanua. Pada malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, maka kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk menenangkan hati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena anugerah-Mu malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan terlebih-lebih untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan, di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan boleh mempersiapkan hati kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi suluh dan terang bagi langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini, mari kita baca dari Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-29. Sekali lagi Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hari di sebuah negeri Cina, ada seorang pria muda yang telah belajar dengan keras untuk menjadi petarung kungfu terhebat. Berpikir jika ia dapat menemukan titik kelemahan lawannya, maka ia dapat memukulnya dan mengalahkan lawannya dalam kompetisi apapun. Ia memperhatikan mereka dengan seksama dan mempelajari kelemahan-kelemahan mereka sebelum bertanding dengan mereka. Tetapi sayangnya setiap kali ia bertarung, pemuda ini selalu kalah. Dengan tertekan dan patah semangat, ia menemui gurunya dan bertanya apa yang salah dengan strateginya. Kelihatannya sangat masuk akal jika kita mencari peluang kelemahan lawan dan kemudian menggunakannya untuk mendapatkan kemenangan. Lalu mengapa itu akhirnya tidak berhasil? Gurunya menggambar garis di pasir dan berkata, "Pendekkanlah garis ini tanpa menyentuhnya atau menutupinya. Jika engkau dapat menemukan cara untuk melakukannya, engkau juga akan mengerti mengapa strategimu tidak berhasil." Orang muda itu memperhatikan garis itu berjam-jam dan merasa mustahil melakukan apa yang diminta gurunya. Akhirnya ia menyerah. Ini adalah salah satu teka-teki yang tidak ada jawabannya. Begitulah protes sang pemuda ini. Tentu ada, jawab gurunya. Sekarang perhatikanlah dengan seksama. Kemudian ia menggambar garis yang lebih panjang di pasir di samping garis yang pertama. Beginilah caranya, kata gurunya. Tidakkah sekarang kau lihat garis yang pertama menjadi lebih pendek? Dan saya bahkan tidak menyentuhnya. Dari kisah ini Bapak Ibu kita belajar bahwa dalam kehidupan ini seharusnya kita janganlah fokus pada hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Sebaliknya, perbesarlah perhatian pada kekuatan dan tingkatkan kemampuan diri kita. Maka apa yang jadi kekurangan kita dan cacat dalam diri kita akan menjadi tidak penting dan tidak dilihat orang lain lagi, bahkan tidak terasa oleh diri kita sendiri. Jangan berpikir dan berusaha untuk memperhatikan
karena lebih mudah ketika kita meningkatkan potensi dan kelebihan kita. Malam hari ini Bapak Ibu, tema dari firman Tuhan yaitu fokuslah pada kelebihan. Banyak hal dalam kehidupan kita lebih banyak fokus terhadap kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kita. Tapi kita lupa bahwa di dalam diri kita ada potensi yang jauh lebih besar daripada kelemahan kita. Maka biarlah pada malam hari ini kita belajar bagaimana supaya dalam kehidupan kita fokus untuk melihat hal-hal apa yang seharusnya bisa kita lakukan, hal-hal apa yang seharusnya bisa kita kerjakan dari potensi yang ada di dalam diri kita. Karena apa yang telah dijanjikan oleh firman Tuhan, bahwa orang yang cakap di dalam pekerjaannya, maka ia akan berdiri di hadapan para raja. Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan segala sesuatu dengan sempurna, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk mencoba dan terus berusaha. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita kembali berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan, karena firman-Mu pada malam hari ini mengajarkan kami agar kami senantiasa memikirkan apa yang seharusnya bisa kami lakukan dan bukan malah fokus terhadap kelemahan-kelemahan dan kekurangan kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, dan dalam kehidupan kami firman-Mu itu bisa berbuah dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Malam hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, biarlah Tuhan yang boleh memberkati dan menaungi kami, agar esok pagi juga Engkau boleh memperkenankan kami menyambut hari baru yang dari Tuhan. Seluruh pergumulan kami, bahkan apa yang menjadi beban kehidupan kami percaya bahwa Tuhan boleh menolong kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.